Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempunyai materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan dosen pengampu kami yaitu Dedeng Zawawi SMH. Kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri yaitu Rizky Pamungkas, Tarisa Nurrahmawati, Silva Mahdatila, Kevin Saputra, dan Fadlur Rahman Renaldi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Tarisa Nurrahmawati. Pada Tarisa dipersilakan. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila baru dirumuskan pada zaman penjajahan Jepang oleh para pejuang yang ada di dalam BPU PKI. Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman Jepang sampai sekarang ini kita mengenal bermacam-macam rumus Pancasila, yaitu yang pertama rumusan Muhammad Yamin, secara lisan yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian ada rumusan Muhammad Yamin secara tertulis. Kemudian ada rumusan Profesor Supomo yang berisi persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian ada rumusan Insinyur Soekarno yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian ada rumusan Panitia 9 Piagam Jakarta, rumusan dalam pembukaan UUD 1945, rumusan dalam pembukaan Konstitusi RIS 1999, dan rumusan dalam pembukaan UUD 1950. Next. Kemudian masa sebelum kebangkitan nasional. Sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum era kebangkitan nasional, belum ada rumusan nama Pancasila. Tapi nilai Pancasila telah tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat pada masa sebelum masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, nilai-nilai Pancasila telah tumbuh subur diakui kebenarannya oleh masyarakat Nusantara. Bangsa merupakan sebuah bangsa yang lahir di era postkolonial. Pancasila adalah warisan jenius Nusantara dengan karakteristik lingkungan alamnya sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau archipelago. Next slide. Yang kedua ialah masa kebangkitan nasional sampai kemerdekaan Indonesia. Pelopor pergerakan kebangkitan nasional adalah sebuah organisasi yang berbasis kebudayaan, yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh beberapa tokoh antara lain Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Hal inilah selanjutnya yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Era kebangkitan nasional awal ini merupakan sebuah rasa kerinduan
kebutuhan dari pemuda-pemuda Indonesia yang melihat keprihatinan dari tertinggalnya masyarakat di sekitar mereka akibat dari penjajahan Belanda. Next slide. Dan yang terakhir adalah masa setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan ini, jalan bangsa Indonesia tidak mudah. Belanda sebagai negara bekas penjajah Indonesia tidak mengakui kedaulatan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berjuang dari dua bidang, melalui gerakan perlawanan fisik dengan bergerilya atau perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi, agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Secara umum, fase waktu setelah kemerdekaan dibagi atas 3 fase utama, yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan masa pemerintahan reformasi Presiden B.J. Habibie. Oke, untuk sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Perumusan Pancasila merupakan proses dialektika yang terjadi dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, ketika masuk dalam pembahasan tentang dasar dari berdirinya negara Indonesia. Sehingga pemikiran para anggota BPUPKI kembali menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini dapat dilihat dari 3 sumber utama, yaitu 1. Sumber historis, 2. Sumber sosiologis, 3. Sumber politis. Ketiga sumber ini menjadi sumber utama dalam proses kristalisasi nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Nusantara menjadi rumusan Pancasila. 1. Sumber historis Pancasila. Untuk periode sebelum dirumuskan, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa 173 Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang telah menjadi pandangan hidup sehari-hari rakyat sebelum Indonesia merdeka. Untuk periode setelah perumusan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pancasila mulai dirumuskan pada masa sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin mendapat kesempatan menyampaikan pikiran-pikiran mengenai dasar negara Republik Indonesia disusul oleh Supomo hari ketiga tanggal 31 Mei 1941 dan Soekarno hari keempat tanggal 1 Juni 1945. Untuk sumber sosiologis Pancasila adalah nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang telah dilaksanakan dan diterapkan oleh rakyat Indonesia sebelum merdeka, yang ditetapkan oleh para pejuang bangsa menjadi dasar negara setelah bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, baik abad ke-20 maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Untuk sumber politis Pancasila, dalam sejarah bangsa Indonesia sejak dirumuskannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, semua kegiatan di wilayah Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila telah dijadikan dasar operasional kegiatan ketatanegaraan. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila. Yang pertama, masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Kerajaan Majapahit tahun 1525. Dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca ditemukan istilah Pancasila yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Ajaran kesusilaan yang 5 terdiri dari tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, mabuk minuman keras. Oke, lanjut.
Masa kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat, Portugis tahun 1511, Spanyol tahun 1522, Belanda atau VOC tahun 1596 telah membawa kehancuran, kemiskinan, dan penderitaan. Namun nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan tetap terpelihara dan dipertahankan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Masa perjuangan melawan imperialisme Belanda. Pada masalah ini, lewat politik kultur style pada tahun 1830 sampai 1970, penderitaan bangsa Indonesia semakin menjadi-jadi. Namun, akhirnya mulai membangkitkan semangat dan rasa dendam serta memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan merebut kemerdekaan dan kedaulatannya. Namun, karena belum terorganisir secara nasional, maka perlawanan dapat dipatahkan satu persatu. Bangkitlah kesadaran Indonesia menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah negara kesatuan. Meskipun pada dasarnya politik etis hanya dimasukkan untuk balas budi negara rendah, namun berdampak positif bagi bangsa Indonesia dalam menghadirkan kaum terpelajar Indonesia meskipun di kalangan terbatas. Dan ini akhirnya melahirkan kaum pergerakan yang menimbulkan bangkitnya kesadaran nasional itu sendiri. Berakhirnya pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Selama berkecamuknya Perang Dunia Kedua, kedudukan Belanda di Eropa semakin lama, termasuk di daerah jajahan. Situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Namun kekuatan bala tentara Jepang masuk pula pada Indonesia setelah menghantam Pearl Harbor di Pasifik. 3,5 tahun di bawah pemerintahan militer Jepang. Pada pemerintahan Jepang yang telah mengetahui tujuan rakyat Indonesia yang ingin merdeka, senantiasa mengubar-ngubar janji untuk merdeka, meskipun tidak pernah diwujudkan dan hanya digunakan sebagai taktik untuk mempertahankan daerah jajahan dan ambisi Jepang untuk mewujudkan Asia Raya atau Semboyan 3A. Dengan demikian, mulailah penjajahan Jepang yang tidak kalah kejamnya dari kolonial Belanda dan dibentuknya panitia pemeriksa adat dan tata negara pada November 1942. Zaman kemerdekaan sampai sekarang itu ada pembentukan BPUPKI, yang kedua sidang BPUPKI pertama, yang ketiga ada sidang BPUPKI kedua, dan yang terakhir ada pembentukan PPKI. Pembentukan badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI. Setelah kedudukan Jepang melemah di Asia akibat semakin gencarnya serangan sekutu, Perdana Menteri Kaiso membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Sakai pada 29 April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia sudah matang dan siap untuk merdeka. Lanjut, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang pertama ada rumusan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei yang berisi yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kesejahteraan rakyat, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ringkasan pidato Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 yang mengumumkan paham negara integralistik negara Indonesia merdeka hendaklah didirikan atas asas kekeluargaan baik di bidang kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan sosial ekonomi. Lanjut. Yang ketiga ada rumusan IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dinamakan Pancasila. Yang pertama itu rumusannya kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Yang keempat ada Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang dianggap otentik dan sah adalah seperti yang terdapat di bawah ini. Yang tadi itu sudah diperbaiki dalam pembukaan Undang-Undang 19 alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nantinya, Pancasila pada sila ke-1 itu diganti
menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena adanya perdebatan pada kaum agama. Lalu yang kedua ada sidang BPPKI 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPPKI sepakat menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan undang-undang, termasuk rumusan dan sistematika dasar filsafat negaranya. Pada sidang paripurna terakhir 16 Juli diterima pula undang-undang hasil rumusan panitia perancangan undang-undang, dan rancangan undang-undang inilah yang pada akhirnya ditetapkan dan disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri dari 185 yang terdiri dari 1 pembukaan, 4 alinea, 2 batang tubuh, 16 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan resmi autentik Undang-Undang 1945 yang disusun oleh Supomo. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini menurut rencana akan dilantik oleh Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan akan bersindak tanggal 19 Agustus 1945 dengan Ketua I.R. Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Handus Muhammad Atta dengan 21 orang anggota dan kemudian ditambah 6 lagi. Namun tidak terjadi karena Jepang terlanjur kalah dalam Perang Dunia Kedua setelah peristiwa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima tanggal 19 Agustus 1945 dan dipaksa menyerah oleh Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Akhirnya lanjut proklamasi 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dengan keputusan pertama menetapkan dan mengesahkan pembukaan undang-undang berdasarkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan batang tubuh undang-undang yang rancangannya dibuat oleh Panitia Perancangan Undang-Undang BPPKI tanggal 16 Juli 1945. Yang ketiga, memilih Ketua PPKI I.R. Soekarno dan Wakil Ketuanya Dr. Handus Muhammad Atta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, dibentuknya KENIP untuk membantu kerja Presiden. Oke. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno, terutama tahun 60-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Karena setelah Soekarno menyampaikan pidatonya tahun 1999 yang diberi nama Manipol, Manifesto Politik. Pada waktu itu, Manipol dianggap sebagai pengamalan Pancasila dengan Nasakomnya. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Pancasila dijadikan pembenaran kuasa melalui penataan P4 hingga ada yang menganggap dan mengidentifikasikan Pancasila identik dengan P4. Pada pemerintahan reformasi dengan dihapus P4 dan BP7, ada kecenderungan pada pejabat tidak respek terhadap Pancasila dan seolah-olah Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya para pejabat yang melakukan korupsi dan melaksanakan Dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada tahun 60-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Karena setelah Soekarno menyampaikan pidatonya tahun 1999 yang diberi nama Manipol, Manifesto Politik. Pada waktu itu, Manipol dianggap sebagai pengalaman Pancasila dengan Nasakomnya. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataan P4 hingga ada yang menganggap dan mengidentifikasikan Pancasila identik dengan P4. Pada pemerintahan reformasi dengan dihapusnya P4 dan BP7, ada kecenderungan para pejabat tidak respek terhadap Pancasila dan seolah-olah Pancasila tidak perlu dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya para pejabat yang melakukan korupsi dalam melaksanakan kekuasaannya. Tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain adalah perihal
meletakkan nilai-nilai Pancasila yang sudah tidak dalam posisi sebenarnya, hingga kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mulai menyimpang. Dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, krisis moral, penggunaan obat-obat terlarang, terorisme yang dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah beberapa contoh tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai zaman reformasi sekarang, nilai-nilai Pancasila sebelum dilaksanakan sesuai dengan keinginan hidup bersama dan bernegara. Setelah saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dapat diwariskan sebagai langkah estafet mewariskan negara kebangsaan Indonesia. Kegagalan mewariskan Pancasila merupakan kegagalan mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasilais, yang meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Slide selanjutnya. Pentingnya Pancasila dibina dan dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia antara lain dapat dikemukakan beberapa alasan atau tujuan, yaitu yang pertama, agar tidak terjadi salah pengidentifikasian Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, agar Pancasila tidak disalahgunakan untuk justifikasi kekuasaan oleh rezim tertentu. Dan yang terakhir, agar nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, Pancasila merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan di masa yang akan datang. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dapat diwariskan sebagai langkah estafet mewariskan negara kebangsaan Indonesia. Kegagalan mewariskan Pancasila merupakan kegagalan mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasilais, yang meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, tadi kan Pak yang